Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang, selamat pagi saudara-saudaraku, sahabat Uthman, selalu semangat. Tentunya kabar baik yang kita nantikan dari teman-teman semuanya. Tentu saja selain itu juga sehat bahagia bersama keluarga dan senantiasa terjaga keimanan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saudara-saudara, izinkan saya berkisah mengenai Sultan Hamengkubuwono II. Ini menurut saya kisah tentang Sultan Hamengkubuwono II ini adalah salah seorang sultan yang cukup heroik, ya, heroik dan unik. Kisahnya, heroiknya karena dia sangat menentang penjajah Belanda. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti bersama. Nah, inilah saudara-saudaraku profil dari Sultan Hamengkubuwono II. Di dalam serat Jebolek dinyatakan bahwa Sultan Hamengkubuwono II sangat taat di dalam menjalankan sholat 5 waktu, kemudian puasa Senin Kemis, dan senantiasa rajin membaca Al-Quran. Lahir di lereng Gunung Sindoro pada tanggal 7 Maret 1750 dari permaisuri kedua Sri Sultan Hamengkubuwono I yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten. Ia diberi nama kecil Raden Mas Sundoro. Raden Mas Sundoro memang dilahirkan dan dibesarkan di daerah pengungsian karena adanya perlawanan terhadap Kompeni Belanda. Situasi tersebut membuat sifat yang keras pada diri si kecil Raden Mas Sundoro. Ketika masa perjanjian Giyanti berakhir dan Sang Rama memiliki hak penuh atas keraton atau kerajaan Ngayogyakarta, maka terjadilah perpindahan keluarga besar dari Sultan Hamengkubuwono I. Demikian pula dengan Raden Mas Sundoro dan ibunya, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten. Mereka juga dipindahkan kembali ke dalam keraton Yogyakarta. Pada tahun 1758, ketika Raden Mas Sundoro di Khitan, beliau sekaligus mendapatkan pengukuhan sebagai putra mahkota. Luar biasa ya ini ya. Di Khitan itu sudah mendapatkan gelar sebagai putra mahkota atau calon raja. Berlanjut ketika Raden Mas Sundoro beranjak dewasa, sang ayah yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono I berniat menjodohkan dengan putri Keraton Kasunanan Surakarta. Ini sebagai upaya untuk lebih mendekatkan sesama keluarga Mataram. Tercatat dalam sejarah, Raden Mas Sundoro sempat berkunjung ke Surakarta pada tahun 1763 dan 1765. Tetapi ternyata perjodohan itu gagal. Waktu itu Prabu Pakubuwono III lebih memilih untuk menikahkan putrinya dengan putra Mangkunegoro I. Saat itu memang Kadipaten Mangkunegoro sudah mulai eksis, yaitu dengan perjanjian Solotigo pada tahun 1557, di mana Raden Mas Said, putranya Mangkunegoro, yang kemudian Raden Mas Said diberikan gelar oleh Belanda
alap-alap Sambernyowo. Saking saktinya ya, tidak pernah kalah. Dengan perjuangan Raden Mas Said atau alap-alap Sambernyowo itu, akhirnya lahirlah perjanjian Solotigo 1757 dengan melahirkan Kadipaten Mangkunegoro. Walaupun namanya Kadipaten, namun kedudukannya tidak kalah dengan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Inilah gambaran petanya. Untuk yang berwarna merah matang itu adalah wilayah Pakubuwono, tempat tinggal Sunan Pakubuwono. Untuk yang berwarna hijau adalah wilayah Keraton Yogyakarta, tempat tinggal Sultan Hamengkubuwono. Sedangkan yang berwarna merah muda itu adalah wilayah Mangkunegaran, yaitu tempat tinggal Sri Mangkunegoro. Untuk yang berwarna kuning kelak nanti menjadi wilayah Pakualaman. Namun saat itu wilayah Pakualaman belum terbentuk. Nah, saudara-saudaraku, sahabat Rusman, sikap Sunan Pakubuwono III yang lebih memilih putra dari Mangkunegoro itu tentu saja sedikit banyak menimbulkan kekecewaan pada keluarga Sultan Hamengkubuwono ke-1. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara sesama keturunan Raja-Raja Mataram masih belum bisa cair dengan sungguh-sungguh. Akibat seringnya terjadi perselisihan kecil, maka kemudian kedua pihak segera membentuk atau menyelenggarakan Perjanjian Semarang, yaitu atas prakarsa dari VOC Belanda. Dari hasil Perjanjian Semarang itu yang terjadi di tahun 1774, maka wilayah yang dikuasai oleh VOC Belanda semakin luas. Akibat dari semua itu, maka kebencian Raden Mas Sundoro kepada Kompeni Belanda menjadi semakin dalam. Baik Perjanjian Giyanti maupun Perjanjian Semarang telah membuat wilayah kekuasaan Raja-Raja Jawa, yaitu Sunan Pakubuwono maupun Sultan Hamengkubuwono I, menjadi semakin sempit. Seiring dengan itu, seirama dengan perjalanan usia, kesehatan dari Sunan Pakubuwono III maupun Sultan Hamengkubuwono ke-1 menjadi semakin menurun. Beliau berdua menjadi sering-sering sakit. Akhirnya pada tanggal 2 April 1792, Raden Mas Sundoro diangkat sebagai sultan dengan gelar Sultan Hamengkubuwono II. Pada saat pelantikan itulah Kompeni Belanda atau VOC menuntut agar mendapatkan tempat duduk yang sejajar dengan sultan dalam setiap ada pertemuan. Bahkan Sultan Hamengkubuwono II berani menunjuk sendiri patihnya tanpa ada pertimbangan dari Belanda. Pada bulan Januari 1808, Daendeles mulai menggantikan sebagai pimpinan VOC. Namun di bawah kendali dari negeri Perancis, karena Belanda telah kalah perang dengan Napoleon. Di saat itulah banyak peraturan baru yang dibuat oleh Daendeles, termasuk diantaranya adalah hak tentang penguasaan hutan. Sultan Hamengkubuwono II dengan tegas menolak semua peraturan itu. Akibatnya,
Daendeles sendiri langsung datang sendiri ke Jogja dengan membawa 3.300 pasukan untuk menekan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Pada tanggal 31 Desember 1810, Sultan Hamengkubuwono II dilengsarkan oleh Daendeles, kemudian digantikan oleh putra mahkotanya, yaitu Raden Mas Surojo sebagai Sultan Hamengkubuwono III. Oleh Kompeni Belanda, Sultan Hamengkubuwono III dipaksa untuk menandatangani perjanjian yang lebih memberatkan lagi bagi Kerajaan Ngayogyakarta. Tetapi semua perjanjian itu belum sempat dilaksanakan ketika kemudian penjajahan Inggris datang dan Belanda terusir dari bumi Nusantara. Kondisi semacam itu segera dimanfaatkan kembali oleh Sultan Hamengkubuwono II untuk mengambil tahta, dan ia menjadikan putranya yaitu Sultan Hamengkubuwono III kembali sebagai putra mahkota. Sang Sultan segera mengeksekusi Patih Danurejo II yang telah terbukti bersekongkol dengan Daendeles. Namun sikap keras dari Sultan Hamengkubuwono II lagi-lagi menempatkan dirinya untuk berhadap-hadapan dengan penguasa asing. Ada satu kisah lucu yang mengakibatkan terjadinya keadaan tragis terhadap Sultan Hamengkubuwono II. Suatu saat, Gubernur Jenderal Raffles memberitahukan kepada Keraton Jogja bahwa Raffles akan berkunjung ke Keraton Jogja. Oleh Sang Sultan, segera disiapkan satu kursi yang tempatnya agak lebih rendah dengan Sang Sultan. Hebat Sultan Hamengkubuwono II ini ya. Sikapnya yang keras ini patut untuk kita jadikan sebagai contoh ini. Tapi akibatnya terjadi perselisihan hebat antara utusan Raffles dengan tentara keraton. Gubernur Thomas Raffles segera mengirimkan pasukan sepoi yang ia bawa dari India untuk menggempur Keraton Yogyakarta. Keraton sepenuhnya dikuasai oleh tentara Inggris atau tentara sepoi yang berasal dari India. Kemudian banyak karya sastra yang dijarah, kemudian dibakar dan sebagainya. Dan Sultan Hamengkubuwono II kemudian dieksekusi untuk dibuang ke Pulau Pinang hingga tahun 1815. Putranya yang telah menjadi putra mahkota diangkat kembali oleh Inggris sebagai Sultan Hamengkubuwono III. Tetapi Inggris memberlakukan peraturan yang aneh. Semua keraton dilarang untuk mempunyai prajurit kecuali atas izin dari Inggris. Semua keamanan ditanggung oleh pasukan Inggris dan pasukan sepoi. Waduh, piye iki? Akibatnya lur, banyak prajurit yang nganggur, tangisan semua. Dan kemudian oleh Inggris banyak dikirimkan sebagai tenaga kerja di berbagai tempat. Ada yang keluar Jawa, ada juga yang keluar negeri yang menjadi jajahan dari Inggris. Wah, 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 wah.
Tapi tanpa diduga lur, telah terjadi perubahan yang sangat hebat di dalam tingkat global. Perubahan tata politik dunia, khususnya di Eropa, telah menjadikan konvensi London pada tahun 1814. Dan akibat semua itu, Inggris harus menyerahkan kembali kekuasaan di Hindia Belanda kepada Belanda. Namun tiba-tiba saja ada kabar yang sangat mengejutkan dari Yogyakarta. Tanpa terduga, Sultan Hamengkubuwono III telah wafat. Tepatnya pada tanggal 3 November 1814. Kontan semua orang menjadi bingung, karena pada saat itu usia dari putra mahkota, yaitu Raden Mas Ibnu Jarot, masih berusia 10 tahun. Bahkan belum dikhitan. Akibatnya, pemerintah kolonial Inggris terpaksa mengangkat Raden Mas Ibnu Jarot yang belum dikhitan atau belum sunat itu menjadi raja, bergelar Sultan Hamengkubuwono IV. Ini ada raja yang belum disunat karena masih berusia 10 tahun. Pemerintah Inggris menunjuk beberapa wali atau wali raja ya, karena raja masih kecil. Beberapa wali itu antara lain Pangeran Notokusumo atau mbahliknya raja. Wali yang kedua adalah ibunda sendiri, yaitu Kanjeng Ratu Hageng, ibunda raja. Dan yang kedua adalah kakak raja, yaitu Pangeran Diponegoro. Nah, ini tidak asing lagi ya. Jadi Pangeran Diponegoro itu adalah kakaknya Hamengkubuwono IV. Namun beliau lahir dari garwa selir dengan nama muda Raden Mas Ontowiryo. Di antara para wali raja itu, yang paling sering berdampingan dengan sang raja adalah Pangeran Diponegoro, karena Pangeran Notokusumo sudah disibukkan sebagai Sri Pakualam I, yaitu hadiah dari Inggris. Konon Pangeran Diponegoro sangat akrab dengan si raja kecil, sering memberikan pelajaran tentang budi pekerti. Bahkan ketika raja disunat, yang memangku dan menutup mata adalah Pangeran Diponegoro. Luar biasa ini. Sementara itu, Sultan Hamengkubuwono II yang telah habis masa pembuangannya kembali lagi ke Yogyakarta, yaitu pada tahun 1815. Namun demikian, karena Belanda kembali datang ke Indonesia atau ke Nusantara ya, pada tahun 1816, maka tidak lama setelah itu Belanda kembali membuang Sultan Hamengkubuwono II, yaitu ke Ambon. Waduh, memang orang kalau kendel ya, orang kendel keras dan melawan keburukan itu akan selalu menghadapi kesulitan. Nah, contohnya sang Sultan Hamengkubuwono II ini. Pengasingan ke Ambon ini terjadi cukup lama, yaitu pada bulan Januari 1817 sampai dengan tahun 1826. Masya Allah, sekitar 10 tahun ini lur. Demikianlah peran Pangeran Diponegoro membimbing adiknya sebagai raja berlangsung cukup intensif. Tetapi peristiwa yang tak terduga lagi-lagi kembali terjadi.
pada tanggal 6 Desember 1823, tiba-tiba saja Sultan Hamengkubuwono keempat wafat ketika beliau sedang bertamasya. Kematian yang serba mendadak ini menimbulkan desas-desus bahwa sang sultan wafat karena diracun saat bertamasya. Waduh, tragis sekali nih ya nasib sang sultan ini. Oleh karena itu, dengan terpaksa akhirnya putra beliau yang berusia baru 3 tahun terpaksa diangkat menjadi raja. Ya, beliau bernama Gusti Raden Mas Gatot Minol. Kemudian bergelar sebagai Sultan Hamengkubuwono kelima. Jadi ini ada sultan usia 3 tahun sudah menjadi seorang raja ini ya. Tentu saja harus ada pendamping sebagai wali raja. Yang menjadi tim wali raja antara lain neneknya yaitu Ratu Ageng, lalu ibunya Gusti Kanjeng Ratu Kencono, kemudian Mangkubumi, saudara kakeknya, dan Pangeran Diponegoro sebagai saudara ayahnya. Tetapi pada saat itu, Pangeran Diponegoro sudah sangat disibukkan dengan perlawanannya terhadap Belanda. Seperti tercatat dalam sejarah bahwa Perang Diponegoro terjadi tahun 1825 sampai 1830. Jadi sudah tidak sempat mendampingi raja lagi. Perang Diponegoro begitu dahsyatnya sehingga akhirnya pemerintah kolonial Belanda menerapkan taktik merangkul musuh. Untuk mengendorkan perlawanan Diponegoro, maka Belanda akhirnya membebaskan Sultan Hamengkubuwono II yang merupakan kakek dari Pangeran Diponegoro. Sultan Hamengkubuwono II yang sudah sepuh diangkat kembali sebagai raja, yaitu dengan cara melengsarkan Sultan Hamengkubuwono V. Wah, ini taktik Belanda yang sangat licik, mengadu domba dan sekaligus melemahkan semangat perang dari Diponegoro. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1826. Namun strategi Belanda itu ternyata tidak berhasil karena Sultan Hamengkubuwono II diam-diam justru mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi bujuk rayu dari pemerintah kolonial Belanda tidak mempan terhadap hati dan kekerasan Sultan Hamengkubuwono II. Sampai kemudian beliau wafat pada tanggal 3 Januari 1828. Nah, itulah saudara-saudaraku kisah sedikit mengenai seorang raja yang luar biasa ya, Sultan Hamengkubuwono II yang tidak mempan dengan bujuk rayu pemerintah kolonial. Dia memiliki sikap dan pendirian yang tegas demi menjunjung tinggi nama baik negerinya. Inilah sesuatu sikap yang patut dicontoh oleh para pemuda, anak negeri yang mencintai negeri kita Indonesia Raya. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian, sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk senantiasa di-share, di-like, dan komen. Terima kasih sekali lagi.